Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi beberapa situs arkeologi yang berada di distrik Fatih, tepatnya di sekitar Blue Mosque dan juga Hagia Sophia. Dan pelataran ini teman-teman merupakan pelataran menuju Blue Mosque, di mana di pelataran ini juga terdapat situs-situs arkeologi dari abad ketiga Romawi. Ya, teman-teman bisa melihat batu-batu di depan kita ini, teman-teman, yang masih di area lingkungan pelataran Blue Mosque, dan batu-batu di depan kita ini adalah situs-situs arkeologi yang tersisa. Inilah pelataran menuju situs bersejarah Romawi abad keempat Saint Euphemia yang berada tepat di belakang pelataran menuju Blue Mosque, di mana pelataran menuju Blue Mosque berada tepat di belakang stasiun tram. Jadi di depan sana teman-teman merupakan rel dari tram. Assalamualaikum semuanya. Berbicara tentang Istanbul, selalu terdapat banyak sekali situs-situs bersejarah di kota ini. Rasanya setiap jengkal tanahnya mengandung situs sejarah. Dan teman-teman, di belakang saya saat ini, saya berada di sekitar halaman dari Blue Mosque atau Masjid Biru. Dan di sini terdapat situs bersejarah juga yang kemungkinan ini dulunya adalah Santa Euphemia atau menjadi bagian dari istana dan juga gereja Euphemia yang dipersembahkan untuk Santa atau Saint Euphemia yang merupakan salah satu orang suci pada abad ketiga. Namun gereja di tempat ini kemudian dibangun pada abad ke-7 yang dipersembahkan untuk orang suci tersebut. Dan inilah situs bersejarah tersebut yang sampai dengan saat ini masih terbengkalai. Apakah pemerintah kota Istanbul nantinya akan membangun kembali situs sejarah ini atau tidak, saya kurang tahu. Ya teman-teman, situs bersejarah ini berada di sekitar halaman dari Masjid Biru, ya. Dan ini adalah sisa-sisa sejarah atau arkeologi, kepingan-kepingan arkeologi yang dirawat dengan baik, yang kemungkinan nantinya akan dibangun kembali situs bersejarah ini di tempat ini. Nah, kalau kita lihat ini teman-teman, di bagian ini nih ada berbentuk bundaran. Apakah ini bagian altar atau apa, saya kurang paham ya. Dan ini bagian pinggir-pinggirnya masih terlihat dengan jelas bongkahan-bongkahan arkeologinya. Dan di sebelah sana sepertinya bongkahan dari tiang. Dan di samping sebelah sana itu juga bagian dari dinding yang kemungkinan itu juga bagian dari arkeologi ini. Dan teman-teman bisa melihat ya, itu para turis hilir mudik menuju ke arah sana, karena memang mereka akan menuju ke Blue Mosque atau Hagia Sophia. Di bagian depan juga ini banyak sekali dari reruntuhannya teman-teman, dan beberapa bagian di pagar ya, agar tidak tidak tersentuh atau tidak rusak oleh para turis yang datang ke area ini. Karena memang selain turis juga banyak masyarakat. Saya lihat beberapa hari lalu ketika saya ke sini, saya melihat beberapa homeless atau orang-orang yang tidak punya tempat tinggal yang menggunakan tempat ini sebagai tempat tidur di bangku-bangku dan juga di situs-situs sejarah di batu-batuannya. Nah ini teman-teman, sepertinya ini adalah bagian dari tiang ya. Ini batu-batunya sangat besar.
Dan ini ada salah satu yang sangat mulus dari marmer yang kemudian kemungkinan ini adalah bagian dari tiang. Nah, teman-teman, siapakah Saint Euphemia? Kalau dalam keterangannya di sini, teman-teman, dijelaskan bahwa Saint Euphemia merupakan orang suci ya di agamanya. Di orang suci Kristen ya. Di agamanya di Yunani yang kemudian dibunuh katanya. Yang dibunuh karena keyakinannya terhadap agamanya tersebut. Dan kemudian dimakamkan tapi di luar kota Kalkedon ya. Dan baru pada abad ke-7 dibangunlah sebuah gereja di tempat ini yang kemungkinan gerejanya itu merupakan bagian dari istana Antiochus. Namun pada tahun sesudah penaklukan Konstantinopel 1453, situs ini menjadi rusak, teman-teman. Dijelaskan seperti itu. Ya, dan kemudian pada penggalian arkeologi pada tahun sekitar 1930-an atau 40-an, nah situs ini kembali muncul dan katanya ditemukanlah kerangka atau tulang-tulang dari Saint Euphemia tersebut yang kemungkinan diduga itu adalah tulang-tulang dari Saint Euphemia. Nah, area ini kosong tapi seperti menjadi taman arkeologi, teman-teman, karena dibangun tempat yang lumayan luas dan indah untuk menuju ke area arkeologi tadi. Nah, ini dia sisa reruntuhan-reruntuhannya yang sepertinya dijadikan tempat pembakaran, apakah pembakaran sampah atau pembakaran manggal, barbecue, saya kurang tahu, tapi yang pasti dinding di bagian ini menghitam karena asap. Dan teman-teman, selain kami mengajak ke situs arkeologi Saint Euphemia, kami juga mengajak teman-teman untuk mengunjungi situs arkeologi lainnya yang tepat berada di samping Hagia Sophia, yaitu Million Stones. Tepat di depan sana merupakan halaman dari Hagia Sophia, teman-teman, dan situs dari Million Stones ini berada tepat di seberang Hagia Sophia. Teman-teman, inilah Million Stones atau batu 1000 milik Bizantium abad keempat, di mana dari batu inilah semua jarak tujuan jalan raya menuju ke semua arah kekaisaran dihitung. Seperti teman-teman lihat bahwa situs arkeologi Million Stones ini saat ini memang dalam pengerjaan dari pemerintah kota Istanbul. Dan teman-teman, dalam catatan sejarah ditulis bahwa
situs inilah atau Million Stone tadi itulah merupakan satu-satunya yang tersisa dari lengkungan kemenangan Bizantium. Jadi poin dari batu Million Stone itu adalah poin sangat penting pada zaman itu untuk menentukan arah ke semua destinasi. Saya sertakan contoh di era modern saat ini, teman-teman, di mana Million Stone merupakan titik untuk menentukan jarak seperti di gambar ini. Ya, kalau kita perhatikan teman-teman, ini bagian dasarnya ini sepertinya adalah sekatan-sekatan dari ruangan ya. Ini tuh. Mungkin ruangan bawah tanah atau mungkin lantai dasar pada waktu itu. Dan di sebelah sana ini juga sepertinya ada tugu yang tersisa. Nah, ini dia.